Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagi yang tadi belum sempat mengikuti Google Meeting, ya, atau yang ingin belajar lagi tentang materi hari ini, bisa kalian simak ya video dari Bapak berikut ini. Hari ini anak-anak sudah belajar tentang selamatkan makhluk hidup, ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang IPA, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Ya, ini ada hewan ayam yang sedang mengerami telurnya. Ya. Jadi hewan itu berkembang biak melalui dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar, ya. O seperti telur kan, O itu bundel seperti telur, artinya ovipar atau bertelur seperti ayam itu ya. Yang kedua ada melahirkan, namanya vivipar, ya, pakai huruf V, melahirkan itu vivipar. Yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, ya. Ya, ini contoh dari hewan bertelur, yaitu burung pelikan, ya. Ini ciri-cirinya memiliki daun telinga, ya, memiliki sayap, memiliki bulu untuk mengerami telurnya. Ya, ini contoh dari hewan vivipar atau melahirkan, yaitu kelinci. Nah, dengan ciri-ciri memiliki daun telinga, sebagian tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ya, ini ada hewan kuda laut. Kuda laut ini bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Jadi kuda laut ini di dalam tubuhnya ada telur, kemudian dikeluarkan dalam bentuk anak, ya, yaitu bertelur dan beranak, namanya ovovivipar. Ya, selanjutnya kita juga sudah belajar tentang IPS, yaitu pengaruh kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, ya. Pengaruh geografis itu atau bahasa umumnya yaitu bumi. Jadi geografis itu permukaan bumi. Ini di permukaan bumi terdapat beberapa macam, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Ini ada contoh tumbuhan padi yang sedang ditanam oleh petani, ya. Jadi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, itu sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, yaitu menanam padi. Jadi kegiatan ekonominya juga berhubungan sama pertanian, ya. Jadi anak-anak sudah mempelajari juga kegiatan ekonomi. Apa itu? Kegiatan yang berhubungan sama mencari uang. Jadi kegiatan mencari uang itu disebut ekonomi, ya. Ada menjual hasil pertanian, bercocok tanam, berdagang, dan lain-lain itu. Ini kawasan berikut ini terletak di negara Thailand. Jadi negara Thailand atau negara gajah putih itu, ya. Ya, negara Thailand kan julukannya gajah putih. Itu terkenal dengan negara penghasil padi terbesar di ASEAN bersama Indonesia juga. Jadi yang pertama itu Thailand penghasil padi, yang kedua Indonesia. Ya. Ini selanjutnya bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Ya, sejak kelas 4 anak-anak sudah belajar ide pokok. Ya, kita ulangi lagi di kelas 6. Jadi ide pokok itu gagasan utama sebuah bacaan. Jadi ada bacaan, ada paragraf. Anak-anak harus menentukan ide pokoknya apa, ya. Kemarin juga sudah belajar tentang kesimpulan. Jadi antara ide pokok dan kesimpulan itu hampir-hampir sama, ya. Tapi lebih singkat kesimpulan. Ide pokok masih panjang, ya. Kalau kesimpulan sudah berupa singkatan yang paling pendek. Ini juga ada tentang penerapan sila-sila keempat Pancasila, ya, dengan lambang kepala banteng, gitu. Musyawarah, ya, permusyawaratan, ya. Ini contohnya. Ini sila keempat mengandung makna bahwa kita harus saling bermusyawarah. Nanti setiap ada masalah, setiap ada apapun saja harus kita musyawarahkan, okay? Ini contohnya nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat, okay?
mengutamakan kepentingan negara, nggih. Harus musyawarah dalam mengambil keputusan, ya, menerima hasil musyawarah dengan tanggung jawab, melaksanakan musyawarah dengan baik, dengan hati nurani dan sikap yang saling menghormati. Ini contoh berunding atau musyawarah. Ini pasti kalian sudah pernah berunding atau bermusyawarah. Di rumah contohnya anak-anak musyawarah dengan orang tua, berunding tentang enaknya sekolah di mana ya nanti setelah lulus SD. Jadi kalian harus musyawarah dulu bersama orang tua, ingin melanjutkan kemana, ke SMP kah atau ke SD, ke MTS. Jadi dimusyawarahkan dulu ya. Itulah yang sudah kita pelajari. Ada 4 mata pelajaran. Yang pertama tadi tentang perkembangbiakan hewan. Yang kedua kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang negara ASEAN ya. Negara ASEAN yang mata pencahariannya sebagai petani ya. Kebanyakan sebagai petani ya, karena tanahnya kan subur. Jadi negara-negara ASEAN ini khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia itu tanahnya subur. Jadi lebih banyak ditanami padi ya. Yang ketiga kita tadi sudah belajar tentang ide pokok ya. Yang terakhir ini kita belajar tentang sila keempat, yaitu permusyawaratan atau musyawarah ya. Ya, terima kasih, bisa dibaca-baca sendiri ya. Kalau belum paham dibaca halaman 63 sampai 71. Semangat belajar, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.